Di situ PKI pimpinan Musso melakukan pemberontakan. Yang terjadi di tahun 65 adalah kudeta. Jadi di Indonesia bukan kudeta politik PKI. Yang terjadi di Indonesia adalah kudeta militer. Yang datang emangnya pemuda rakyat? Tidak, mereka militer, mereka TNI Angkatan Darat. Kayak bohong pula itu Soeharto. Dan itu juga korbannya adalah Bung Karno. Ini pelajaran politik supaya anak-anak muda lebih ngerti. Maret 1968, kudeta merangkak dan pelantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Bermodalkan Super Semar, Soeharto melakukan kudeta yang merangkak hingga akhirnya dilantik sebagai Presiden pada 1968. Pada 11 Maret 1966, Soekarno memimpin rapat kabinet di Jakarta, sementara para mahasiswa berdemonstrasi di jalan-jalan. Menurut Salim Haji Said dalam Gestapo 65, PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto, Soekarno mendapatkan informasi bahwa pasukan tidak dikenal tengah mengepung Istana Negara. Maka dia segera naik helikopter menuju Bogor, ditemani Subandrio dan Khairul Saleh. Malam itu juga, 3 jenderal utusan Soeharto menyusulnya ke Bogor dan membujuk Soekarno untuk menandatangani sebuah dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi presiden atas nama revolusi. Dokumen ini kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret Super Semar. Menurut Baskara Tewardaya, dalam membongkar Super Semar dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto dan para pendukungnya kemudian menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Soekarno yang marah tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Pada 12 Maret 1966, Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi massanya dilarang. Tanggal 18 Maret 1966, Subandrio, Khairul Saleh, Imam Syafi'i, dan 11 menteri kabinet lainnya ditahan. Salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, Surahman, lolos, tetapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada 1968. Sementara Khairul Saleh meninggal di Bui tahun 1967. Anggota kabinet lain seperti Idham Khalid, Lemina, dan Ruslan Abdul Ghani tetap pada kabinet baru yang dilantik 27 Maret 1966. Kabinet ini dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Soeharto, Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan Adam Malik. Pembersihan terhadap tentara dan birokrasi juga dilakukan. Sekitar 2.600 pasukan divisi Diponegoro dibebas tugaskan, diskors, dipecat, atau ditertibkan, dan banyak yang lain ditahan. Sebagian perwira tentara anti PKI tetap pro Soekarno dipindahkan dari Komando Strategis pada Mei 1966. Kebijakan luar negeri demokrasi terpimpin diserahkan kepada Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri yang baru. Poros Jakarta Beijing dimusnahkan dengan cepat. Gedung milik para diplomat dan swasta Cina diserang oleh aktivis anti-PKI. Menurut Tao Mo Zhou dalam Migration in the Time of Revolution, China, Indonesia, and the Cold War, pada awal 1966, Beijing tahu bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan operasinya di Indonesia. Pada Maret 1966, Beijing menutup agen Britania di Jakarta, Xinhua, dan 3 konsulatnya, serta menarik duta besar pada Mei 1966. Sementara, duta besar Indonesia untuk Beijing diperintahkan pulang pada Februari 1966. Namun dia menolak dan diberikan suaka politik oleh Cina. Para diplomat yang berhubungan dengan Cina secara formal dibekukan oleh Jakarta pada 31 Oktober 1967 setelah terjadi gelombang kerusuhan anti-Cina. Kebijakan luar negeri anyar bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan negara-negara barat guna memperoleh bantuan ekonomi yang sangat diperlukan.
Syarat-syarat itu termasuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Dalam Conflict and Confrontation in Southeast Asia 1961-1965, Britain, the United States, Indonesia, and the Creation of Malaysia, Matthew Jones menjelaskan bahwa pada April 1966, Indonesia bergabung lagi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan pada Mei 1966, Adam Malik mengumumkan bahwa Indonesia kembali bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF). Hamengkubuwono ke-9 menangani urusan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Dia mengumumkan langkah reformasi pertama pada April 1966. Akan tetapi, usaha mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia agak terhambat akibat sikap keras sebagian personel militer. Mereka berpendapat bahwa usaha mengakhiri konfrontasi tidak harus dilakukan dengan cara merendahkan negara sendiri. Maka dalam upaya menegosiasikan penyelesaian konfrontasi, Ali Murtopo dan organisasi operasi khususnya turun tangan. Menurut Aiko Kurosawa, dalam peristiwa 1965, persepsi dan sikap Jepang pada Mei 1966, Soeharto mendukung berakhirnya konfrontasi, dan delegasi perwira senior menunjukkan itikat baik dengan berkunjung ke Kuala Lumpur. Hanya dalam hitungan hari, Jepang mendukung pemerintahan Orde Baru dengan menawarkan utang darurat sebesar 30 juta US dollar. Pada 29 Mei 1966, Adam Malik bertemu dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak di Tokyo, dan konfrontasi pun berakhir dengan penandatanganan perjanjian pada 11 Desember 1966. Hubungan diplomatik penuh antara Indonesia dan Malaysia dipulihkan pada Agustus 1967. Namun situasi politik dalam negeri tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Orde Baru. Menurut Merle Calvin Redcliffe dalam A History of Modern Indonesia since 1200, serangan balasan oleh kekuatan pro-Soekarno masih mungkin terjadi. Mungkin dengan bersandar kepada Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai basis politik mereka. Orang-orang yang anti-Soekarno di kalangan militer dan Islam menginginkan PNI dilarang, tetapi Soeharto masih cemas akan apa yang dianggapnya sebagai fanatisme Islam dan menginginkan PNI sebagai imbangannya. Maka Soeharto bukannya melarang, tetapi membersihkan PNI. Pada April 1966, dia mengatur Kongres PNI dan menurunkan kepemimpinan orang-orang Soekarnois di bawah Ali Sastro Amijoyo. Rosyan Anwar dalam Soekarno, Tentara, PKI. Segitiga kekuasaan sebelum prahara politik 1961-1965 menyebutkan, di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Presiden bertanggung jawab kepada MPRS. Sementara, jumlah anggota MPRS berkurang akibat penahanan sekitar 180 anggotanya, dan sentimen anti-Soekarno meningkat di kalangan anggota MPRS yang tersisa. Maka itu, Soeharto merasa aman untuk mengundang MPRS bersidang pada Juni hingga Juli 1966. MPRS meratifikasi Supersmart, melarang PKI, dan mengharamkan Marxisme sebagai doktrin politik. Selain itu, juga menuntut pemilu diadakan pada 1968, mendesak Soekarno untuk memberi penjelasan tentang pelanggaran susila, korupsi, mismanajemen ekonomi yang dilakukan pemerintahan demokrasi terpimpin, dan perihal peran Soekarno dalam usaha kudeta pada 1965. Gelar presiden seumur hidup yang dianugerahkan MPRS pada Mei 1963 ditanggalkan. Soekarno juga dilarang mengeluarkan keputusan presiden. Meski Soekarno menolak tuntutan MPRS untuk memberikan penjelasan, tetapi terang sudah bagi semua orang bahwa era Soekarno sudah berakhir. Baru pada Januari 1967, Soekarno akhirnya mengatakan kepada MPRS bahwa dia tidak mengetahui usaha kudeta itu sebelumnya. Audrey Kahin dalam Rebellion to Integration with Sumatra and the Indonesian Policy 1926 hingga 1998. Perpisahan dengan demokrasi terpimpin mulai terjadi pada pertengahan 1966 dengan dilepaskannya para tahanan politik yang terlibat PRRI dan Permesta. Samuel Simbowon dan orang-orang militer lainnya yang dibebaskan memperoleh karir anyar dalam jagat bisnis. Sementara Safruddin, Natsir, dan warga sipil lainnya tidak mendapatkan peluang sebesar itu untuk berkarir karena mereka kurang dipercaya oleh elit Orde Baru seperti halnya pada zaman rezim Soekarno. Reformasi ekonomi.
Menurut Jan Luyten van Zanden dan Dan Marx dalam An Economic History of Indonesia, ketika Orde Baru semakin mengendalikan negara dan peluang bangkitnya pendukung Soekarno menyusut, prospek Soeharto memperoleh bantuan keuangan dalam jumlah besar dari dunia barat semakin meningkat pula. Salah satu masalah pertama Soeharto adalah utang luar negeri yang begitu besar yang diwariskan pemerintah demokrasi terpimpin. Pada akhir 1965, jumlahnya mencapai 2,36 miliar US dollar. 59,5% diantaranya merupakan utang kepada negara komunis, 42% kepada Uni Soviet, 24,9% kepada negara barat, dan sisanya utang pada negara-negara non-komunis lainnya. Jepang adalah kreditur terbesar di luar negara-negara komunis, 9,8% dari total utang. Walaupun utang ini sangat besar, namun jumlahnya lebih kecil daripada utang yang kelak diperoleh oleh Orde Baru. Para kreditur non-komunis setuju untuk bertindak bersama-sama dan akhirnya membentuk IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia, pada 1967. Dari Juli 1966, mereka mulai menjadwal ulang pembayaran utang Indonesia. Bulan Oktober, Atam Malik juga menjadwalkan ulang sebagian pembayaran utang Indonesia kepada Uni Soviet. Sebagai imbalan atas bantuan ekonomi yang diberikan negara-negara barat, pemerintahan Soeharto mengadopsi langkah-langkah reformasi yang terus-menerus dipuji oleh Bank Dunia dan IMF. Menurut Bradley R. Simpson, dalam Economics with Guns, Authoritarian Development and United States-Indonesia Relation, pelbagai langkah ini mendominasi kebijakan ekonomi pada 1970-an. Strategi laissez-faire, pintu terbuka untuk meningkatkan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi maksimum, diiringi dengan pengendalian ekonomi intern dan tegas. Kebijakan-kebijakan baru ini didukung dengan hadirnya sekelompok ahli ekonomi Indonesia yang terdidik secara akademis, seperti Mafia Berkeley. Karena mereka mampu berbicara dalam bahasa ekonomi internasional, maka menambah kredibilitas pemerintahan Soeharto di mata negara-negara barat. Mereka juga tetap berpengaruh dalam rezim yang didominasi militer itu, meskipun terkadang ditentang oleh orang-orang yang telah mendukung nasionalisme ekonomi yang lebih besar. Menurut penulis biografi Soeharto, R.E. Ellison dalam Soeharto, A Political Biography, laporan pemerintah Indonesia bulan September 1966 kepada para krediturnya melukiskan tingkat bencana nasional yang dihadapi rezim anyar ini. Inflasi tahunan terhitung melebihi 600%, persediaan uang 800 kali lebih tinggi ketimbang angka pada tahun 1955, dan defisit pemerintah 780 kali lebih banyak daripada tahun 1961. Saat berkonsultasi dengan IMF, para teknokrat memperkenalkan pengendalian anggaran, tarif bunga tinggi, pengendalian ekspor yang lebih ketat, dan berbagai langkah anti korupsi yang akan dimulai pada Oktober 1966. Perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika Serikat yang sebelumnya disita negara segera dikembalikan kepada pemiliknya. Bulan Februari 1967, Undang-Undang Anyar Investasi disahkan untuk mendorong investasi asing. Akan tetapi, para teknokrat sesungguhnya hanya mampu mengendalikan sebagian ekonomi. Pengurangan drastis pada anggaran resmi militer tidak terlalu diperhitungkan tentara, karena bisnis yang mereka jalankan sudah berkembang dengan baik dan mampu menutup kekurangan anggaran. Perusahaan minyak sangat penting. Sejak 1963, Pertamina telah membuat kesepakatan pembagian keuntungan dengan Caltech dan Stanvac. Pada akhir 1965, Shell menjual semua sahamnya kepada Pertamina. Pemberian pendapatan utama lainnya adalah Bulog, Badan Urusan Logistik, yang dibentuk pada 1966 dan menangani terutama urusan beras. Kerajaan bisnis yang dijalankan oleh Khairul Saleh dan pemimpin Orde Lama lainnya diambil alih oleh elit Orde Baru. Koneksi yang erat antara kepemimpinan Indonesia Baru dan dunia modal swasta tercipta. Menurut David Jenskin dalam Soeharto and His General Indonesia Military Politics, elit merasa beruntung bekerja sama dengan para cukong Tionghoa karena akses mereka pada modal, kecerdasan dalam berdagang, dan ketidakberdayaan dalam politik. Selama bertahun-tahun, kekayaan yang mengalir deras ke tangan elit Indonesia menciptakan kelas atas anyar. Basis sosial tersohor rezim Soeharto
Sementara sebagian keluarga Cukong juga menjadi kaya raya. Parade vonis mati dan pelantikan. Ketika reformasi ekonomi tengah berjalan, tekanan politik domestik mendekati puncaknya. Menurut John Rosa dalam Pretext for Mass Murder, the September 30th Movement and Soeharto's coup d'etat in Indonesia. Kesaksian dalam beberapa pemeriksaan pengadilan oleh Mahkamah Militer. Oleh Mahmilu menuduh Soekarno terlibat dalam usaha kudeta 1965. Subandrio dan Umar Dhani divonis mati berturut-turut pada Oktober dan Desember 1966. Namun keduanya tidak pernah dieksekusi. Bulan Desember 1966, Sudirman ditangkap. Dia divonis mati. Pada bulan itu juga, Sam ditangkap. Dengan demikian, Orde Baru mendapat sumber paling penting ehwal bagaimana rencana kudeta disusun. Sam ditahan dan diperiksa secara reguler untuk memperoleh informasi tentang kudeta itu. Sampai akhirnya, dia dieksekusi mati pada 1986. Mahasiswa, pengacara, dan hakim kini mulai menuntut agar Soekarno juga diseret ke pengadilan. Kalakian dalam bukunya The Army and the Politics in Indonesia, Harold Crutch mengatakan bahwa Soeharto melakukan langkah terakhirnya menuju kemenangan politik dalam negeri. Dia percaya bahwa inilah saat yang paling memungkinkan untuk menyingkirkan Soekarno. Soeharto menunjuk anggota baru parlemen DPR GR untuk mengganti para anggota yang telah disingkirkan dan menggelar sidang MPRS pada Maret 1967. Di tengah rumor bahwa KKO, polisi, dan divisi Brawijaya akan tetap setia mendukung Soekarno, serta 80.000 pasukan menduduki Jakarta pada 12 Maret, MPRS menanggalkan semua kekuasaan dan gelar Soekarno. Mereka selanjutnya mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden pada 27 Maret 1968. Menurut Michael R. J. Vatikiotis, dalam Indonesian Politics under Soeharto, The Rise and the Fall of the New Order, Soeharto diberi kekuasaan untuk menentukan apakah Soekarno harus dibawa ke pengadilan atau sebaliknya. Soeharto pada akhirnya tidak pernah menuntut pendahulunya itu karena khawatir akan memobilisasi sisa-sisa pendukung Soekarno. Namun Orde Baru melakukan de-Soekarnoisasi untuk memperkecil peranan dan kehadiran Soekarno dalam sejarah dan ingatan bangsa Indonesia. Soekarno pensiun dengan status sebagai tahanan rumah dan diisolasi di Istana Bogor hingga wafat pada Juni 1970. Setelah itu, Soeharto benar-benar menguasai politik Indonesia secara mutlak. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.